Baik, pemirsa, stadion kali ini akan menjadi lokasi bertanding bagi timnas berhadapan dengan Yordania adalah Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa. Dan Coach Sintayong sendiri di depan media mengatakan bahwa ia begitu merasakan tuah dari stadion ini. 3 kali ia bertanding, 3 kali juga ia meraih kemenangan di stadion ini, 2 kali bersama timnas Indonesia dan 1 kali bersama timnas Korea Selatan. Akankah ia kembali merasakan tuah? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi saya ingin dengar sekali pandangan dari Bang Effendi Ghazali kalau tadi sudah bercerita sedikit mengenai supporter Indonesia kayaknya sama banyaknya nih bakal disaingi dengan supporter Yordania. Bagaimana kemudian informasi terbaru yang bisa disampaikan Bang Ege dari sana, Bang? Ya, nanti stadion persis Stadion Abdullah bin Khalifa di Dua Hill itu akan dibuka pada pukul 16.30. Jadi sekarang belum bisa masuk ke sana, tapi dari teman-teman kita Ultras yang ada di situ ya dipimpin oleh Kang Dadan, lalu juga support sepenuhnya oleh Duta Besar kita Pak Ridwan Hasan, itu kedua supporter dari 2 negara sudah banyak di sana dan kami dengar bahwa supporter Jordania kelihatan lebih ngotot, jumlahnya juga lebih banyak, sementara kita para pendukung Indonesia sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Dan betul sekali Putri, tadi juga ya Bung Firzi dan Coach Perry luar biasa analisisnya, tapi stadion ini Abdullah bin Nasser bin Khalifa di Dua Hill ini stadion yang bersahabat buat tim Indonesia ya. Kita mengalahkan Vietnam di sini 1-0, kemudian kemarin mengalahkan Australia 1-0. Berbeda dengan stadion Jassim bin Hamad ya, di mana kita kalah dengan Qatar 0-2. Pernah juga tim senior kita kalah dari Australia 0-4 begitu. Dan jangan lupa, betul soal mental ini akan berlangsung sepanjang pertandingan. Karena Putri dan para pemirsa, pertandingannya berlangsung simultan ya pada saat yang sama. Artinya di stadion satu lagi, Jassim bin Hamad Australia akan bermain melawan Qatar. Walaupun Qatar itu menjanjikan tidak akan memberi kemudahan apapun bagi tim Australia katanya Firzi. Tapi kita sama-sama seperti sepanjang pertandingan itu akan saling mendengarkan hasil dari pertandingan sebelahnya seperti apa. Dan kalau melawan Australia kemarin boleh dinyatakan supporter Australia kan tidak terlalu banyak. Kita menguasai stadion dan stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa di Dua Hill ini kan sebetulnya relatif cukup kompak begitu ya, agak kecil dan kita bisa sangat dekat dengan pemain begitu, atmosfernya khusus. Saya rasa nanti malam akan terjadi 2 atmosfer, di samping Sintayong dan para pemain beradu taktik dan beradu bagaimana menjaga kepercayaan diri. Mudah-mudahan persis seperti kita bermain lawan Australia kemarin. Tapi juga akan ada yel-yel adu antar supporter nih yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya kebayang dari cerita Bang Ege tadi, bagaimana nanti tekanan akan dialami oleh para pemain begitu kan. Apalagi mendengar can-can ataupun juga yel-yel dari kubu seberang, dari para supporter kubu Yordania. Tapi bicara mengenai mental, ini juga erat kaitannya dengan bagaimana performa yang ditunjukkan oleh para pemain nanti. Kalau mental sudah drop, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, tidak penting dilakukan oleh para pemain. Itu yang kita harapkan tidak terjadi, Bang Perry. Itu pasti ya, dari mental kita sudah tahu bagaimana kesalahan-kesalahan dari pemain itu terutama dari passing bola itu kita udah tahu, ini anak mental sudah. Dari sentuhan pertama udah salah berarti mental. Apalagi kita kan banyak tekanan-tekanan dari penonton ya. Itu lebih parah lagi kalau ada tekanan dari penonton. Kalau mental kita tidak siap, lebih bagus kita istirahat. Baik. Daripada kita paksakan, makin lama ini berujung ke tim nantinya. Ya. Kalau tadi Bang Perry juga mengatakan sepertinya juga Yordania akan tampil begitu agresif kali ini. Bagaimana lini per lini kita sudah cukupkah kekuatannya untuk bisa mengantisipasi? Saya rasa yang lebih banyak tahu adalah dari Coach STY sendiri ya. Karena malam ini yang kita harus waspadai adalah permainan dari Yordania dengan agresivitasnya. Ini harus kita waspadai dari pemain-pemain lini belakang. Saya harap malam ini pemain-pemain dari anak-anak U23 jangan ada lagi kesalahan-kesalahan sendiri gitu ya. Kebanyakan gol-gol dari kita ini ke gawang Indonesia itu adalah banyak kesalahan dari pemain-pemain kita sendiri. Terutama ini adalah kesalahan dari dasar sekali ya, dasar passing kan yang salah. Terus tidak menjaga terlalu ketat lawan. Jadi semuanya harus disiplin gitu ya. Disiplin menjaga lawan, disiplin menjaga posisi. Ini juga harus bisa disampaikan dengan Coach Sintayong sendiri.
Baik, kesulitan lini belakang, ujian dari dua tim sebelumnya seperti apa Bang Firzi? Iya benar, kita itu kemarin juga bicara ya dengan Kurnia Sandi ya, mantan kiper kita. Dia mengatakan memang ada momen di laga, terutama ketika penaltinya Hernando menyelamatkan penalti, itu yang menjadi salah satu key moment bagi pertahanan kita untuk tampil lebih lugas, tampil lebih bersemangat, yang mengangkat mental. Karena kita tahu Hernando itu menahan tendangan penalti seorang pemain yang tampil di divisi kedua Liga Prancis loh. Pemain yang hebat sebenarnya si Muhammad Traore itu. Tapi dengan penyelamatan yang hebat dan bagaimana kita bertahan dalam menghadapi gempurannya Australia, kita menghadapi 21 shot, Hernando menghadapi 30 umpan silang sepanjang 120 menit pertandingan itu ya, 90 menit plus injury time di kedua babak yang sangat lama sekali. Tapi kita bertahan dengan sangat impresif, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Sementara kalau kita lihat Yordania ini tim yang memang bertahan, seperti disebutkan tadi ya, mereka punya dua muka ya. Mereka bisa bermain 3 back juga, mereka bisa bermain 4-2-3-1 juga. Pertandingan pertama mereka main 4-2-3-1, pertandingan kedua mereka main 3-4-3. Dan di pertandingan ini kapten mereka yang skorsing lawan Qatar akan kembali, Daniel Avaneh. Itu merupakan suatu sosok leader juga di lini belakang mereka. Jadi kita harus bisa juga transisi menyerang, tadi dibilang agar tidak terlalu kehilangan bola, terutama dalam situation transisi menyerang. Ketika kita menyerang half space, ketika kita menyerang wide areas, karena kalau lihat pertahanan Yordania dalam 2 pertandingan terakhir, sisi kiri pertahanan mereka yang bisa dieksploitasi. Australia menciptakan beberapa chance dari sisi kiri pertahanan mereka. Golnya Qatar datang dari sisi kiri pertahanan mereka. Jadi nanti kalau di pertandingan nanti siapapun yang turun, apakah Coach Shin akan memainkan Fajar Fatur Rahman lagi, ataukah Rio Fahmi akan turun lagi di kanan, Witan, bagaimana peran dia, apakah dia akan menyerang inside, apa dia menyerang outside, itu juga harus dipertimbangkan. Karena ada suatu celah sebenarnya yang bisa dimanfaatkan di situ, Putri, yang bisa kita manfaatkan untuk mencari gol yang penting itu tadi. Karena chance creation juga penting, Bang Ferry. Sebelum siaran tadi kita juga bicara bagaimana chance creation di turnamen seperti ini penting, karena sejauh ini timnas lawan Australia itu kita mencetak gol dari satu-satunya tembakan on target kita. Jadi memang sejauh ini chance creation di level Asia ini kita lihat juga di Piala Asia Senior susah sekali untuk menciptakan situasi. Karena lawan kita jago-jago emang. Lawan kita Australia, lawan kita Jepang. Itu adalah tim-tim yang 2-3 level masih di atas kita ya. Tapi untuk sekarang chance creation ini yang harus kita manfaatkan. Dapat situation kayak apa, mau itu lemparan ke dalam arhan, mau itu situation set piece lagi kayak kemarin. Kita dapat gol dari corner, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kehadiran Justin Hapter yang semoga lebih fit, kemudian juga Ivar Yandar yang sudah kembali dari hukuman kartu merah, apa pengaruhnya kira-kira? Oh pasti kestabilan di tengah ya, karena kita lihat di pertandingan pertama beberapa kali ada loose passes, beberapa kali koordinasi kurang bagus. Tapi ketika melawan Australia pertandingan kemarin, Coach Shin mengubah beberapa hal. Salah satunya memainkan Nathan sebagai gelandang sentral, sebagai gelandang pivot di tengah bersama Marcel. Suatu hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya, karena kita tahu dalam 2 pertandingan lawan Vietnam, Nathan selalu bermain di sisi kiri, tapi Nathan memberikan 28 passes, menang dalam 6 dari 9 duel dia sebenarnya memainkan peran bagus di situ. Apalagi kalau misalnya nanti ditambah dengan Hubner balik dan juga Ivar yang bisa kembali bermain, menurut saya lini tengah akan lebih kuat lagi, karena kita lihat kelas di Marcelino. Kalau saya lihat Marcelino kelas banget di lini tengah kemarin, gocekan dia, umpan-umpan dia, cara dia ngeliat permainan itu masih di atas level beberapa pemain Australia. Kualitas banget, kelas banget untuk pemain semuda dia. Jadi saya harap juga kita bisa melihat nanti Marcel bisa lebih dilepas, mungkin lebih ke depan sesuai yang dia inginkan, karena dia beberapa kali bilang memang lebih nyaman bermain dia sebagai number 10, tapi dia akan bekerja keras dimanapun sang pelatih menginginkannya. Baik, ujian mental sepertinya pemirsa tidak hanya ada di kubu pemain ataupun juga di tahapan pemain, tapi juga dirasakan tekanan ini bagi sang pelatih yaitu Coach Sinteyong, karena hasil dari pertandingan ini mungkin bisa menentukan apakah kontraknya diperpanjang sebagai pelatih timnas, yang akan nanti kita akan lihat kelanjutannya. Nanti Bang Eke juga bisa beri pandangan mengenai hal ini, kita akan bahas setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.